Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nahidayatur Rahman dengan NPM 24050400052. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum tugas pada pertemuan ke-11 mengenai prediksi profit startup menggunakan Neural Network Backpropagation. Awalnya saya mengira materi ini cukup rumit karena ada beberapa istilah yang asing seperti neuron, weight, approach, dan backpropagation. Tapi setelah saya pelajari sedikit demi sedikit, ternyata konsep dasarnya cukup sederhana. Nah, pada video kali ini saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke hasil praktikum, saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana. Bayangkan ada seseorang yang pertama kali bermain bola basket. Saat pertama kali ia melempar bola ke dalam ring, kemungkinan bolanya belum tentu masuk. Bukan karena ia belum bisa bermain basket, tetapi karena dia belum tahu seberapa besar tenaga yang harus ia keluarkan, bagaimana ia melempar dengan baik, sudut lemparannya. Nah, itu yang menjadi faktor saat lemparan pertama bolanya belum masuk. Setelah ia gagal, ia mencoba lagi. Dia memperbaiki cara melemparnya, dan lama-kelamaan mulai masuk. Nah, AI bekerja seperti halnya orang yang bermain basket itu. AI tidak langsung tahu jawaban yang benar itu berapa, tetapi AI belajar dari kesalahan yang ia buatnya sendiri. Pada praktikum ini, AI digunakan untuk memprediksi sebuah profit startup berdasarkan data-data perusahaan. Dengan adanya prediksi ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran apakah pengeluaran yang ia keluarkan sudah efektif atau belum. AI bisa belajar permainan basket, tentu saja membutuhkan latihan. Nah, kalau AI belajarnya menggunakan dataset. Dataset yang digunakan kali ini yaitu 50 startup.csv yang berisi 50 data sebuah perusahaan. Yang terdapat 4 variabel input, yaitu R&D spin, administration, marketing spin, dan step. Dan akan mencari sebuah prediksi yaitu profit. Yang perlu dipahami, AI tidak menghafal dari dataset ini, tetapi mencari polanya. Misalnya, dari banyak data sebuah perusahaan yang memiliki pengeluaran R&D lebih tinggi sering memperoleh profit yang lebih besar. Dari pola tersebut, AI memprediksi profit start perusahaan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Alur pengerjaan ini yaitu setelah dataset siap, proses berikutnya yaitu pengolahan data. Alur pengerjaan praktikum ini dimulai dari mengimpor library yang dibutuhkan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Skitlearn. Setelah dataset dimasukkan ke dalam program, selanjutnya yaitu pre-processing akan dilakukan. Kemudian lanjut ke model neural network, dibuat dan dilatih menggunakan data training. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik. Yang terakhir yaitu divisualisasikan. Hasilnya agar lebih mudah dipahami. Sebelum AI mulai belajar, datanya harus kita persiapkan dahulu. Tahapan yang pertama yaitu label encoding. Karena komputer hanya memahami sebuah angka, dalam kasus ini ada kolom stat yang berisi sebuah teks seperti nama kota New York dan lain-lain. Nah, kita ubah dulu menjadi sebuah angka biar bisa dibaca oleh komputer. Setelah itu, kita melakukan standarisasi data. Di sini kita melakukan dengan standar scalar. Tujuannya yaitu kita mengubah variabel agar memiliki skala yang sama. Misalnya, biaya R&D mencapai ratusan juta, sedangkan variabel lain jauh lebih kecil. Kalau kita langsung gunakan data tersebut tanpa melakukan standar scalar, AI akan menganggap angka yang paling besar merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, semua data dinormalisasikan agar pembelajaran lebih seimbang.
Nah, setelah selesai kita lanjut ke pembagian dataset. Data dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Nah, kita masuk ke bagian inti yang paling penting, yaitu bagaimana neural network bekerja. Nah, di sini ada 4 variabel yang digunakan untuk input. Terus dilanjut ke bagian hidden layer. Ini ada 16 dan ada 12. Nah, hidden layer ini bisa diibaratkan sebagai otak yang bertugas mencari hubungan antara data input dan data profit. Dari hidden layer dilanjutkan ke output layer yang menghasilkan sebuah profit. Kalau kita hubungkan lagi dengan analogi tadi seperti bola basket, proses ini seperti saat bermain bola basket dimulai dari melempar bola, yang awal prediksinya belum tentu benar, dan diperbaiki lagi. Kalau dalam kasus ini, kita misalkan AI memprediksi profit perusahaan sebesar 100 juta, padahal nilai sebenarnya 120 juta. Nah, berarti ada selisih atau error sebanyak 20 juta. Nah, error inilah kemudian digunakan oleh backpropagation untuk memperbaiki bobot pada neural network. Setelah bobot diperbaiki, AI mencoba untuk memperbaiki lagi kesalahannya dengan cara mengulanginya hingga ribuan kali. Nah, pada praktikum ini dilakukan sebanyak 2.500 epochs, sehingga model mampu mengenali pola data. Setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu proses training. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai loss semakin turun dari epoch pertama hingga 2.500. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari sebuah pola. Sementara itu, validation loss juga relatif stabil sehingga model tidak mengalami overfitting yang berlebihan. Nah, ini pada grafik juga menunjukkan training loss menurun dari 4.223.461 ke 1.067. Nah, ini terjadi penurunan dan validation loss cukup stabil. Selanjutnya, setelah selesai belajar, kemudian model diuji menggunakan data testing. Setelah hasilnya dapat dilihat pada tabel, sebagian besar nilai prediksi sudah cukup mendekati nilai aktual. Secara keseluruhan, model mampu menghasilkan prediksi yang baik. Jadi pada hasil diagram, nilainya selisihnya cukup sedikit. Hampir sama dengan nilai aktual dan prediksinya. Ini untuk aktualnya yang warna biru dan prediksinya yang warna oranye. Selanjutnya, evaluasi model. Untuk mengetahui apakah model ini benar-benar bagus, digunakan beberapa metrik evaluasi seperti MAE, yaitu rata-rata hasil kesalahan prediksi, dan MSE digunakan untuk menghitung rata-rata quadrant error sehingga lebih sensitif terhadap kesalahan yang besar. Lanjut, ada RMSE yang digunakan untuk menunjukkan besar error dalam satuan yang sama dengan profit sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang paling penting ada R2 score. Pada praktikum ini, R2 mendapatkan nilai 0,8055 atau sekitar 80,6%, yang artinya model mampu menjelaskan sekitar 80% variasi profit perusahaan sehingga model dikatakan cukup baik. Nah, pada visualisasi ini yang tadi sudah digambarkan dua hasil visualisasi dan ini ada dua lagi yaitu residual plot yang menunjukkan bahwa error tersebar di sekitar garis 0 sehingga tidak membentuk pola. Nah, ini acak polanya.
Dan selanjutnya ada scatter plot yang menunjukkan bagian besar titik berada pada garis diagonal yang menandakan bahwa model mampu memprediksi dengan cukup baik. Nah, hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa metode neural network propagation berhasil digunakan untuk memprediksi profit startup. Model memperoleh nilai R2 sebesar 80,6%, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi profit berdasarkan data yang digunakan. Selain itu, rata-rata kesalahan prediksi juga masih tergolong rendah, sehingga performa model dapat dikatakan cukup baik. Kalau saya kembali analogi ke awal, neural network sebenarnya belajar seperti seorang yang belajar bermain basket. Yang awalnya belum bisa, kemudian mencoba, belajar dari kesalahan, lanjut memperbaiki cara bermain, hingga akhirnya menghasilkan lemparan yang tepat. Begitu pula dengan neural network yang terus memperbaiki bobotnya hingga melalui proses backpropagation sampai menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana neural network bekerja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.